Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Lajuardi, dan teman saya Muhammad Nabil Akmal. Ini kami akan menjelaskan materi yang bertemakan perkembangan teori akuntansi. Webster mendefinisikan teori sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan yang dapat diterima terkait prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat dasar suatu perilaku dari serangkaian fenomena tertentu. Tujuan teori adalah untuk menjelaskan atau explain dan memprediksi atau predict. Selanjutnya ada sejarah awal akuntansi. Pernyataan dari Dennis Mann Besret mengemukakan bahwa asal-muasal menulis sebenarnya ditemukan dalam perhitungan. Pada tahun 1494, seorang biarawan Italia, Ferraluca Pacioli, menulis buku tentang aritmatika yang menyertakan penjelasan mengenai double entry bookkeeping. Faktor lain yang memengaruhi perkembangan akuntansi selama abad ke-19 adalah evolusi Ventura bersama menjadi korporasi bisnis di Inggris. Dengan bentuk usaha korporasi, pemilik pemegang saham belum tentu merupakan manajer perusahaan. Pada akhir abad ke-19, spekulasi meluas di sejumlah pasar sekuritas. Saham yang digoreng dan monopoli besar yang mengendalikan segmen-segmen dalam perekonomian Amerika Serikat berakibat pada dimulainya pergerakan yang progresif. Kemudian ada akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930. Pada tahun 1935, American Association of University Instructors in Accounting mengubah namanya menjadi American Accounting Association, dan mereka mengumumkan niatnya untuk memperluas aktivitasnya dalam riset dan pengembangan terkait prinsip-prinsip dan standar-standar akuntansi. Profesi akuntan meyakini bahwa pihaknya tidak punya cukup waktu untuk mengembangkan kerangka teoritis akuntansi. Pada awal tahun 1936, AEA bergabung dengan American Society of Certified Public Accountant untuk membentuk organisasi yang lebih besar yang diberi nama American Institute of Certified Public Accountant. Organisasi ini semakin berpengaruh dalam pengembangan teori akuntansi. Sebagai contohnya, selama bertahun-tahun, ia mendirikan beberapa komite dan dewan untuk menangani kebutuhan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi secara lebih lanjut. Selama tahun 1940-an, beberapa perusahaan melakukan lobby terkait penggunaan penyusutan biaya penggantian. ABP kemudian dihadapkan pada keputusan mengenai bagaimana perusahaan harus mencatat dan melaporkan pengaruh dari kredit pajak investasi. Hal tersebut mempertimbangkan dua pendekatan alternatif, yakni yang pertama, metode flow-through, yang memperlakukan kredit pajak sebagai pengurang beban pajak penghasilan pada tahun terjadinya. Yang kedua, metode penangguhan, yang memperlakukan kredit pajak sebagai pengurang biaya perolehan aset dan selanjutnya tercermin selama umur ekonomis aset tersebut melalui beban penyusutan yang berkurang. Selanjutnya, ada misi FASB atau Financial Accounting Standard Board, yaitu untuk menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai arahan dan edukasi kepada publik, termasuk penerbit, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Dalam upayanya, untuk mencapai misi tersebut, FASB berusaha untuk, yang pertama, meningkatkan manfaat pelaporan keuangan dengan fokus pada karakteristik utama yang relevansi dan penyajian yang jujur, serta kualitas yang dapat diperbandingkan dan konsistensi. Lalu yang kedua, bisa menjaga agar standar yang berlaku mencerminkan perubahan metode yang diterapkan dalam menjalankan usaha serta perubahan dalam lingkungan perekonomian. Selanjutnya yang ketiga, mempertimbangkan dengan tepat segala area kekurangan yang dinilai penting dalam pelaporan keuangan yang bisa diperbaiki melalui proses penetapan standar. Lalu yang keempat, mendorong standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional bersamaan dengan perbaikan kualitas pelaporan keuangannya. Dan yang terakhir, yang kelima, memperbaiki pemahaman umum terhadap sifat dan tujuan informasi yang dimuat di laporan keuangan. FASB memiliki 3 tujuan utama dalam mengembangkan kodifikasi, yaitu yang pertama, menyederhanakan akses pengguna
terhadap seluruh GAPAS yang otoritatif dalam suatu tempat. Yang kedua, memastikan bahwa konten yang dikodifikasi secara akurat mempresentasikan GAPAS yang otoritatif mulai tanggal 1 Juli 2009. Dan yang ketiga, menciptakan sistem riset kodifikasi yang kekinian atau up to date untuk hasil aktivitas penetapan standar yang dirilis. Selanjutnya ada konsekuensi ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa praktik-praktik akuntansi yang diadopsi perusahaan mempengaruhi harga dan nilai sekuritasnya. Akibatnya, pilihan metode akuntansi juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan, tidak hanya mencerminkan hasil dari keputusan-keputusan yang telah diambil tersebut. Selanjutnya ada internasional accounting standard. Perusahaan yang mencari peluang permodalan dan investasi dari luar menghadapi masalah waktu dan biaya. Perusahaan yang mencari harus merekonsiliasi laporan keuangannya dengan aturan akuntansi di negara tempat mereka mencari modal, dan para investor harus bisa mengidentifikasi perbedaannya dengan pelaporan asing. Perekonomian yang semakin global menuntut proses ini untuk disederhanakan. Oleh karena itu, ada dorongan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard. IASB adalah lembaga sektor swasta yang independen untuk dibentuk pada tahun 1973. Untuk mencapai tujuan IASB adalah yang pertama, untuk memformulasikan dan mempublikasikan standar-standar akuntansi dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang akan teramati dalam penyajian laporan keuangan dan untuk mendorong penerimaan dan pengamatannya di seluruh dunia. Lalu yang kedua, umumnya bekerja untuk melakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi, standar akuntansi, dan prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Tujuan-tujuan ini berujung pada upaya-upaya untuk mengkoordinasi dan mengharmonisasi sejumlah aktivitas di banyak negara dan lembaga yang terlibat dalam penetapan standar akuntansi. IASB juga mengembangkan kerangka konseptual yang berjudul Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement. Dengan demikian, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam upaya pengambilan keputusan. Informasi yang diberikan seharusnya memuat karakteristik kualitatif seperti relevansi, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Cukup itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.